Assalamualaikum. Selamat sejahtera buat kita semua. Hai sobat anak novel. Jumpa lagi bareng kita di novel Sang Pewaris Konsorsium. Seperti biasa mohon bantuannya. Di-subscribe buat yang belum, like, komen dan sharing videonya. Oke tanpa berpanjang kata. Mari kita tonton. Bab 18. Lelaki itu menatap Dava dengan ekspresi murka. Dia tidak percaya keberuntungannya saat itu. Pertama, wanita jalang tak bernama telah menginjak sepatunya dan ketika dia sedang memberinya pelajaran, orang bodoh lainnya datang untuk bersikap bak pahlawan. Apakah dia cari mati? Dia ingin menepis genggaman tangan orang asing itu, tapi genggamannya terlalu kuat. Aku tidak tahu kamu siapa, tapi aku sarankan kamu melepaskan tanganku sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu, kata lelaki itu dengan marah. Orang-orang di kerumunan itu menyaksikan kejadian itu dengan nafas yang tertahan. Mereka mengira perempuan itu akan dihabisi oleh lelaki itu karena telah menyinggungnya. Tapi mereka tidak menyangka akan ada orang lain yang maju untuk menolong wanita itu. Perempuan itu pun merasa terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka seseorang akan membelanya. Dia mengira dia sudah tamat. Tapi sepertinya sekarang tidak akan begitu. Aku tidak akan melepaskannya kecuali kamu membiarkan wanita ini pergi, ujar Dava dengan tegas, mengencangkan cengkeramannya pada tangan lelaki itu. Walaupun lelaki itu mulai merasa sakit karena genggamannya itu, dia tidak berani menunjukkannya. Kalau tidak dia bisa kehilangan martabatnya di depan kerumunan yang sekarang sangat ramai. Melepaskan dia, apakah kamu tahu apa yang sudah dia lakukan? Seru lelaki itu, bukankah itu hanya sepasang sepatu? Apakah sepasang sepatu memperbolehkanmu berlaku kasar? Sampai kamu berani memukul seorang perempuan tidak berdaya? Ucap Dava. Matanya menyala-nyala. Sembari dia berbicara, hanya sepasang sepatu. Katamu, mana ada? Seru lelaki itu. Ini bukan hanya sepasang sepatu. Ini adalah koleksi edisi terbatas dari pengrajin sepatu yang sangat terkenal. Hanya ada 10 dari mereka di seluruh dunia. Bagaimana bisa sepasang sepatu biasa dibandingkan dengannya? Sekarang wanita jalang ini telah merusaknya. Seru lelaki itu. Dia sangat murka dan merasakan. Amarahnya terus meningkat ketika dia mengingat seberapa langka sepatu yang dia kenakan itu. Ungkapan dari lelaki itu membuat kerumunan langsung bergosip dengan semangat. Mereka tidak menyangka sepatu itu begitu mahal dan langka. Astaga, sepasang sepatu dari koleksi edisi terbatas. Bayangkan seberapa mahal sepatu itu pastinya. Tes, gadis itu seharusnya disalahkan sendiri. Tapi pria ini sekarang jadi ikut terlibat. Dia hanya berusaha membantu. Tapi dia seharusnya lebih berhati-hati. Orang yang paling terkejut adalah perempuan tersebut. Siapa sangka sepasang sepatu yang tidak sengaja dia injak bisa semahal dan selangka itu. Hatinya berdarah-darah ketika dia memikirkan jumlah uang yang dibutuhkan untuk berdamai jika dia harus membayarnya. Namun, alasan utama kenapa lelaki itu memberitahu Dava tentang asal-muasal sepatu itu adalah karena dia tidak bisa melawan Dava. Walaupun Dava berpakaian dengan sederhana, kekuatannya meyakinkan lelaki itu untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap Dava. Kenyataannya, sepatu itu tidak selangka itu. Mereka memang dibuat oleh pengrajin sepatu ternama. Tapi klaimnya bahwa sepatu itu merupakan bagian dari koleksi edisi langka dan hanya ada 10 di dunia merupakan sebuah kebohongan. Ada lebih dari 10.000 merek sepatu di dunia. Dia hanya membuat-buat cerita itu untuk membuat Dava ketakutan supaya dia bisa fokus pada perempuan itu tanpa gangguan. Di sisi lain, Dava tidak peduli sama sekali mengenai asal-usul sepatu itu. Bahkan jika hanya ada 2 dari sepatu itu di dunia, tidak ada alasan baginya untuk memperlakukan manusia lain seperti itu. Walaupun mereka miskin, mereka tetaplah manusia. Apakah sepasang sepatu itu lebih berharga dibandingkan nyawa manusia? Aku sarankan kamu melepaskan tanganku sekarang. Jika kamu melakukannya, aku akan melupakan ketidaksopananmu dan tidak akan menghiraukanmu. Namun, jika kamu bersikeras membela si jalang ini, jangan salahkan aku jika sesuatu terjadi padamu. Lelaki itu memperingati Dava. Dava tidak tersentak bahkan setelah mendengar peringatan dari lelaki itu. Bisakah kamu memberitahuku harga sepasang sepatu itu? Tanya Dava dengan dingin.
Pertanyaannya membuat semua orang tertegun. Untuk apa dia menanyakan harga sepatu itu? Apa hubungannya itu dengan situasi itu? Ketika mereka memikirkannya, sebuah pikiran terbesit di dalam benak mereka. Jangan bilang dia ingin membayarkan sepatu itu, gumam seseorang. Itu konyol sekali. Sepatu itu dari koleksi edisi terbatas. Pasti harganya luar biasa mahal. Lelaki itu pun ikut tertegun. Pria itu tetap tidak mau pergi dan sekarang dia ingin membayarkan sepatu itu demi wanita itu. Wanita muda itu sangat tersentuh. Tapi dia pun merasa bahwa ini sudah kelewat batas. Jika pria itu tidak mengganggu beberapa tamparan dan hinaan yang dia dapatkan, mungkin dia akan dibebaskan. Dia tidak ingin pria itu menghabiskan uang dengan jumlah yang sangat besar untuk sepasang sepatu dari koleksi edisi terbatas deminya. Dia sudah merasa bersyukur karena bantuannya. Tuan, tolong jangan melanjutkan hal ini. Saya bersyukur Anda sudah mau membela saya. Tapi situasi ini adalah sepenuhnya kesalahan saya. Biarkan saya mengemban kesalahan ini, ucap perempuan itu dengan tulus pada Dava. Saya mengemban kesalahan ini, ucap perempuan itu dengan tulus pada Dava. Dava memberikannya senyuman hangat tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak melakukan itu untuknya. Dia melakukan itu untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh meremehkan orang lain hanya karena status sosialnya. Dia ingin menunjukkan semua orang bahwa semua orang, tidak peduli latar belakangnya, memiliki kedudukan yang setara. Dengan nada kasar, dia berbalik ke lelaki tadi dan bertanya lagi. Jadi, bisakah kamu beritahu harga dari sepatu itu? Bab 19. Lelaki itu menatap Dava selama beberapa saat sebelum tertawa terbahak-bahak. Dava terdiam saja menatap lelaki itu tertawa selama beberapa detik. Ketika lelaki itu selesai tertawa, dia mengusap air mata bohongan dari ujung matanya sebelum berbicara. Apa, kamu ingin membayarkan sepatunya? Tanya lelaki itu. Dava diam saja dan hanya menatap lelaki itu, menunjukkan seberapa seriusnya dia. Kamu pasti bercanda. Bagaimana bisa kamu membayarkan sepatunya? Sementara kamu saja tidak bisa membeli sepatu yang bagus. Tanya lelaki itu dengan nada yang menghina. Semua orang langsung mengalihkan pandangan mereka pada sepatu Dava. Ketika mereka melihat sepatunya yang lusuh, bisikan dan gosip meledak lagi. Dia menanyakan harga sepatu koleksi edisi terbatas sementara dia sendiri tidak bisa membeli sepatu bagus. Aku tidak bisa percaya. Keangkuhan macam apa itu? Dia pasti ingin membuat perempuan itu terpesona. Lagi pula, lihatlah bajunya. Sederhana sekali. Perempuan yang menginjak sepatu lelaki tersebut merasakan hatinya naik ke tenggorokannya. Dia tidak memerhatikan pakaian orang yang melindunginya. Tapi harapan kecilnya bahwa pria itu bisa membayarkan sepatu terlempar keluar jendela. Walaupun pakaiannya rapi dan enak dipandang, dia tidak terlihat seperti seseorang yang bisa membayar sepatu itu. Terutama setelah dia melihat sepatunya yang sudah lusuh. Lelaki itu menyeringai sebelum berbicara. Baiklah. Akan ku beritahu. Sepasang sepatu ini harganya 15 miliar rupiah. Jawab lelaki itu dengan nada yang angkuh. Semua orang tertegun ketika mereka mendengar harga sepatu itu. 15 miliar rupiah. Itu luar biasa mahal. Tidak mungkin sepasang sepatu bisa semahal 15 miliar rupiah. Itu tidak bisa dipercaya. Wanita itu mulai berkaca-kaca. Sekarang dia benar-benar tamat. Dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Bagaimana dia akan membayarnya? Bahkan pria yang membelanya itu pun tidak mungkin bisa membayar uang sebanyak itu untuk sepatu itu. Lelaki itu menyeringai menatap wajah Dava untuk mencari perubahan apapun dalam ekspresinya. Sekali lagi, dia berbohong mengenai harga sepatu itu. Harga sebenarnya bahkan tidak mencapai 150 juta. Tapi dia menaikkan harganya 100 kali lipat untuk membuatnya pergi. Dia berasumsi bahwa jika Dava memiliki uang pun dia tidak akan membayar uang sebanyak itu hanya untuk sepasang sepatu. Dia sedari awal tidak peduli apakah sepatunya akan dibayarkan atau tidak. Dia hanya ingin memberi Dava pelajaran. Dava menyeringai seraya menatap lelaki itu. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu orang itu sedang meremehkan dia dan tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa membayar 15 miliar rupiah untuk sepatu itu. Jadi dia akan memanfaatkan hal tersebut. Baiklah, aku akan membayarnya untukmu. Namun,
Kamu harus meminta maaf pada wanita itu dengan benar sampai dia menerima permintaan maafmu. Setuju, ujar Dava. Matanya menyala jahil. Dia sedang meyakinkan lelaki itu untuk menerima persetujuan itu. Lelaki itu menyeringai sebelum menjawab Dava. Aku akan menyetujuinya dengan satu syarat, kata lelaki itu. Dia tidak bisa menerima persetujuan yang mana hanya dialah yang akan menerima hukuman. Kamu harus berlutut dan memohon untuk meminta maaf padaku jika kamu tidak bisa membayarnya dalam 5 menit, kata pria itu dengan nada menghina. Setuju, dia tidak percaya bahwa pria itu bisa membayar uang sebanyak itu dan hanya menjebaknya untuk menyetujui hal itu. Dava tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengeluarkan ponselnya. Dia mencatat nomor rekening pria itu dan mengetik di ponselnya. Semua orang menonton kejadian itu dengan seksama. Mereka ingin melihat hasil akhir dari drama itu dan tidak ingin kelewatan hal sekecil pun. Dava mengangkat kepalanya dari ponselnya dan menyeringai. Sudah, katanya dengan percaya diri. Sudah, apa maksudmu? Kata lelaki itu, tapi terpotong oleh getaran di ponselnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menatapnya, namun ekspresinya berubah dari penuh kesombongan menjadi ketidakpercayaan. Lelaki itu tidak mempercayai apa yang dia lihat. Lelaki di depannya itu benar-benar bisa membayar 15 miliar rupiah hanya untuk sepasang sepatu. Jantungnya mulai berdetak dengan kencang. Siapapun yang bisa membayar uang sebanyak itu bukanlah orang biasa. Kekayaan bersih orang tuanya bahkan tidak mencapai 75 miliar rupiah. Dari yang dia lihat, orang ini pasti bernilai lebih dari keseluruhan keluarganya. Minta maaflah padanya sekarang, ucap Dava dengan dingin. Walaupun 15 miliar rupiah mungkin terdengar luar biasa di telinga mereka, itu bukan apa-apa baginya. Dia akan memberi ini pelajaran hari ini. Orang lelaki itu merengut ketika dia mendengar nada bicara Dava yang tegas. Dia melihat ke sekitar dan melihat banyak orang yang memperhatikannya seperti dia adalah binatang di kebun binatang. Itu memalukan sekali. Tapi dia sudah membuat persetujuan dengan Dava. Dia tidak bisa mundur dari hal itu. Sekarang, maafkan aku atas perilakuku. Sebelumnya, kumohon terimalah permintaan maafku, kata lelaki itu, membungkuk dengan pelan pada wanita yang telah dia tampar beberapa kali beberapa menit yang lalu. Apa yang baru saja terjadi membuat perempuan tersebut terkejut. Baginya, semua hal itu terasa seperti mimpi. Dia bahkan tertegun ketika mengetahui bahwa orang yang membelanya memiliki uang sebanyak 15 miliar rupiah. Dan dia lebih terkejut lagi bahwa orang itu rela menghabiskan uang sebanyak itu demi dirinya. Orang asing yang baru dia temui hari ini. Lelaki itu terus membungkuk selama beberapa menit. Sebelum perempuan tersebut percaya bahwa lelaki tersebut benar-benar meminta maaf padanya. Tidak ingin melanjutkan masalah tersebut lebih lama lagi. Dia akhirnya menerima permintaan maafnya. Lelaki itu mengangkat kepalanya dan menatap Dava singkat. Dava masih terdiam di tempatnya sambil menyeringai. Lelaki itu merasa hatinya seperti diperas. Harga dirinya benar-benar hancur hari ini. Dia dengan cepat berbalik dan pergi dari toko itu. Beberapa orang pun ikut pergi setelah lelaki itu pergi. Tapi mereka menatap Dava terlebih dulu sebelum melakukannya. Drama itu akhirnya selesai. Sayangnya, orang yang telah mereka remehkanlah yang memenangkan pertikaian itu. Itu sangat tidak terduga. Dava tidak menghiraukan pandangan orang-orang padanya. Dia mengambil tas belanjanya yang penuh dengan sepatu yang dia pilih dan berniat beranjak ke kasir untuk membayar barang-barangnya ketika seseorang menarik bajunya. Bab 20. Dia berbalik dan mendapati perempuan yang telah dia selamatkan. Dia memperhatikan perempuan itu lebih seksama dan merasa bahwa dia sangat cantik. Badannya tinggi. Walaupun tidak setinggi dia, mungkin sekitar 180 cm, dengan kulit cerah dan rambut hitam legam. Dia juga memiliki perawakan bak jam pasir yang sedikit tertutupi pakaiannya yang jelek. Perempuan itu menatap Dava balik, lalu kembali menatap kakinya. Dia terlalu takut untuk angkat bicara. Tapi dia tidak ingin membiarkan Dava pergi begitu saja. Dia telah membayarkan uang sebanyak 9,15 miliar rupiah demi dirinya. Walaupun baginya itu tampaknya seperti bukan apa-apa karena seberapa kayanya dia, baginya itu adalah sesuatu yang sangat mengharukan. Setelah gelisah selama beberapa saat, dia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara.
Halo, gumamnya. Suaranya sangat lembut. Dava tidak menjawab dan terus memandanginya, menunggunya untuk lanjut berbicara. Ketika dia melihat Dava tidak menjawabnya, dia akhirnya kembali memberanikan diri untuk berbicara. Terima kasih atas bantuannya, Tuan. Jika Anda tidak membantu saya tidak tahu apa yang bisa terjadi pada saya, kata perempuan itu. Suaranya masih gemetar dari rasa takut karena mengingat apa yang baru saja terjadi. Dava menghela nafas. Dia benar-benar mengerti ketakutannya. Seumur dia hidup dengan miskin, jadi dia sering berada di posisi seperti itu sebelumnya. Dulu, dia berharap seseorang akan membantunya, tapi nyatanya itu tidak pernah terjadi. Itulah mengapa ketika dia melihat perempuan itu diperlakukan semena-mena, dia merasa sangat marah pada lelaki itu. Siapa namamu? Tanya Dava dengan suara yang menenangkan. Helen, jawabnya, masih menundukkan kepalanya. Tatap aku. Helen, kata Dava. Suaranya membujuknya dengan lembut. Helen menurut dan menatap Dava. Dava tersenyum padanya dan dia merasa jantungnya meleleh karena senyuman itu. Dia terlihat seperti akhirnya menemukan pria impiannya. Bukan hanya sangat kaya, dia tinggi, tampan, dan yang paling penting sangat baik hati. Kebanyakan orang kaya yang dia temui selalu bersifat arogan, jahat, dan angkuh. Tidak mengejutkan jika dia langsung jatuh cinta pada Dava. Itu bukan apa-apa, aku hanya tidak tahan melihat perlakuan seperti itu, terutama jika orangnya adalah laki-laki, kata Dava. Dava tersenyum lagi padanya dan berbalik untuk pergi, tapi perempuan itu memanggilnya lagi. Maafkan saya jika mengganggu. Tapi apakah saya boleh meminta nomor Anda? Tanya Helen malu-malu. Wajahnya memerah seperti tomat. Dia tidak pernah meminta nomor laki-laki satupun sebelumnya dan dia tidak pernah memberikan nomornya pada laki-laki manapun untuk berbagai macam alasan. Pertama-tama, dia sangat miskin. Jadi dia harus bekerja di banyak tempat untuk menghidupi dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak pernah memiliki waktu untuk menjalin hubungan dengan pria manapun. Alasan lainnya adalah dia merupakan mahasiswi Universitas Andhra, universitas terkemuka lainnya di daerah itu. Jadi ketika dia tidak bekerja, dia pergunakan waktunya untuk belajar. Selain itu, banyak pria yang dia temui hanya menginginkannya karena tubuhnya. Mereka selalu memiliki tatapan mesum dan bejat ketika mereka memandanginya. Jadi tidak aneh jika dia benar-benar mengenyampingkan laki-laki dari kehidupannya. Namun, setelah kejadian yang baru saja terjadi, dia mematahkan peraturan kuatnya itu dan berinisiatif meminta nomornya. Dava tersenyum padanya, membuat jantung perempuan itu berdegup kencang sebelum memberikan nomornya. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan Helen yang masih dibayang-bayangi olehnya. Helen merona seraya memandangi pria itu pergi sebelum berbalik dan buru-buru keluar dari toko itu. Dia memeriksa waktu di ponselnya dan melihat bahwa sudah lebih dari 1 jam telah berlalu sejak dia tiba di toko itu. Dia menggeram ketika dia memikirkan bahwa bosnya masih menunggunya tiba dengan sepatunya. Dia yakin gajinya akan dipotong karena hal itu. Dia telah berjalan cukup jauh dari toko itu ketika dia menggeram dengan lantang, menarik perhatian orang-orang sekitar. Karena dia terburu-buru pergi, dia lupa untuk menanyakan hal penting pada orang yang telah membantunya. Dia tidak menanyakan namanya. Helen menghela nafas. Tidak apa-apa. Lagi pula, dia berhasil mendapatkan nomornya. Itu lebih baik daripada mengetahui namanya tapi tidak memiliki nomornya. Setelah berpikir seperti itu, Helen berjalan dengan riang menuju tempat kerjanya. Dava, di sisi lain, berada di depan kasir untuk membayar sepatunya. Total harga dari barang-barang yang dibelinya mencapai 6,39 miliar rupiah. Dava menghela nafas. Dia telah menghabiskan lebih dari 37,5 miliar rupiah dalam 1 hari dan sekarang dia akan menghabiskan lebih banyak uang. Dia berpikir apakah dia terlalu berlebihan. Tapi ketika dia melihat saldo rekeningnya, dia hanya mengangkat bahunya. Jumlah yang dia keluarkan tidak sedikit pun melukai saldonya. Dia langsung membayar sepatu-sepatunya sebelum keluar dari toko itu. Dia menaiki taksi kembali ke asramanya di kampus. Masih banyak yang perlu dia lakukan, tapi sudah terlalu larut untuk melakukannya hari itu. Lagi pula, dia ada kelas besok.
Ketika dia tiba di kamar asramanya, terlihat kamar itu masih kosong. Mengenal teman-temannya, Dava berasumsi bahwa kelas-kelas mereka hari ini sudah selesai dan mereka sedang pergi ke klub malam untuk mencari wanita. Dia menghela nafas. Dia tidak pernah pergi ke klub malam selama ini karena dia terlalu sibuk untuk pergi ke sana. Mungkin inilah waktunya untuk bersantai karena dia sudah memiliki banyak uang. Dia telah memutuskan, oke, sekian dulu videonya. Besok kita sambung lagi, sampai jumpa.